Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ipal Muknizar Channel. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang cara membuat dan menghapus tabel di MySQL. Setelah kita membuat database, tentu kita akan membuat tabel dan kita akan mempelajari bagaimana cara menghapus tabel tersebut. Seandainya ada tabel yang sudah kita buat ternyata tidak kita pakai, nah tentu kita harus menghapus tabel tersebut supaya menghemat tempat ya, dan kapasitas. Oke, dengan memakai web server otomatis apps Apache dan MySQL nya sudah jalan. Kemudian tinggal kita buka alamatnya dulu di web browser kita. Saya memakai Google Chrome, saya klik, kemudian kita ketikkan di kotak pencarian localhost /phpMyAdmin, diketikkan sampai di akhir, kemudian enter. Nah, di sini kita login seperti biasa. Kemudian kita sudah membuat satu database dengan nama db Ipal Muknizar, db_Ipal Muknizar. Kemudian sedikit saya akan menambahkan cara pembuatan database menggunakan perintah SQL. Nah, di sini mungkin terlewatkan di pembuatan database di video sebelumnya. Sekarang saya lengkapi. Nanti kita masuk pada membuat dan menghapus tabel di MySQL. Oke, untuk membuat database menggunakan perintah SQL, kita klik SQL, kemudian kita ketikkan create perintah SQL. Ini dinamakan dengan perintah SQL untuk membuat database. Contoh, kita buat create database PS. Kemudian kita buat nama database yang ingin kita inginkan. Contoh db_sekolah titik koma. Lalu kita klik go. Databases, salah query ya. Coba dihilangkan S-nya. Create database, klik go. Oke, berhasil. Nah, di sini sudah tampil DB. Kita klik di kotak tambah. Di sini dia mengumpulkan semua yang bernama DB. Nah, pembuatan database kita sudah selesai dengan menggunakan perintah SQL dan juga dengan menggunakan melalui UI. Langsung kita klik database dan kita ketikkan di sini. Berarti kedua caranya sama saja, tergantung mana yang kita anggap mudah. Oke, kita pilih dulu database-nya. Sebelum membuat tabel, kita pilih dulu database yang ingin kita buatkan tabelnya. Kita contohkan di DB sekolah. Nah, di sekolah itu tentu kita sudah asumsikan atau sudah kita analisa bahwasanya di sekolah itu ada namanya siswa. Ada data siswa, ada data guru dan lain sebagainya, ada data mata pelajaran dan lain-lain sebagainya, data pegawai. Kemudian kita contohkan dulu untuk membuat satu tabel. Kita contohkan dengan nama, membuat tabel dengan nama TB siswa. Bisa kita menggunakan tab SQL atau langsung kita ke kotak pembuatan tabel. Untuk kita coba dulu di pembuatan di kotak dialog ini. Kita bikin nama TB_siswa. Lalu kita analisa dan kita asumsikan tabel siswa itu punya atribut apa saja.
kita contohkan ada NISN, ada nama, ada jenis kelamin, dan ada alamat. Berarti ada 4 atribut. Di sini bisa kita ganti, kita hapus ini. Seandainya nanti beda dan lebih dari 4 atau kurang dari 4, bisa kita isi di sini, misalnya 5 atau 7 atau seterusnya. Nah, di sini kita buat 4 dulu, kemudian kita klik create. Di sini ada 4. Di sini kita bikin nama atributnya apa saja, misalnya NISN. Kemudian tipe datanya kita harus memikirkan bahwasanya NISN itu terdiri dari huruf atau angka. Ketika nilai dari NISN ini ada yang berupa huruf dan angka, berarti kita pilih varchar. Tapi kalau NISN itu berupa angka saja, atau angka ini bisa dioperasikan atau dijumlahkan, dibagi, dikurang, itu kita bisa menggunakan tipe data integer, karena integer ini berupa tipe data bilangan bulat. Kemudian varchar ini berupa karakter huruf yang tidak bisa dioperasikan nantinya. Oke, NISN karena dia angka semua bisa kita jadikan integer. Lalu kita di dalam sebuah tabel itu kita ada namanya primary key. Primary key ini digunakan sebagai kunci utama atau data yang nilainya unik. Artinya NISN tidak ada yang sama nanti antar siswa. Sedangkan data yang lainnya tentu bisa saja sama dan bisa saja tidak. Nah, menentukan primary key ini kita geser di sini. Kita klik di index, lalu kita berikan primary. Ini penting sekali. Klik go supaya nanti tidak ada data yang ganda, sehingga data kita menjadi akurat. Lalu kita buat lagi di kotak, di atributnya kedua, nama. Nah, nama ini tentu dia berupa karakter atau huruf. Nah, kita tentukan di sini berapa jumlah karakter yang bisa mengisi nilai nama nanti. Misalnya kita isi 100. Boleh lebih, boleh kurang. Ini supaya lebih data yang kita isi lebih optimal. Lalu nama apalagi ya, jenis kelamin ya, jenis kelamin underscore kelamin. Kemudian kelamin ini kita bikin enum saja. Isinya ada L, ada P, petik ya, petik L, petik koma, petik 1, P, petik. Lalu alamat ini varchar saja. Kita bikin alamatnya 100. Seandainya ada data lagi yang ingin ada atribut tambahan yang ingin kita tambahkan, misalkan alamat kelas ya. Kelas ini ternyata kita taruh aja di bawah jenis kelamin, atau kita tambahkan 1, klik go. Nah, dia nambah 1. Ini kita ganti kelas. Oke, kelasnya tetap, ini kelasnya 50 aja. Kemudian baru alamat, ini kita ganti tipe datanya varchar, lalu kita bikin 100. Oke, sampai di situ. Mungkin ada berkaitan dengan tipe data ini banyak sekali, tinggal dibaca-baca saja. Misalnya date untuk apa, date times, timestamp, dan lain-lain sebagainya, char. Nah, ini disesuaikan saja dengan
data atau atribut yang ingin kita pakai. Lalu kita klik save. Oke, berhasil, dan menandakan ini primary key adalah ada gambar kunci, gambar key. Lalu bagaimana cara kita membuat tabel dengan menggunakan perintah SQL? Oke, kita bikin satu tabel baru lagi. Ini sudah satu tabel, kita bikin satu tabel baru lagi. Kita klik SQL. Sini kita bisa mengetikkan perintah SQL dengan perintah seperti ini, create tabel. Ini pembuatan tabel, lalu namanya tabel, misalnya TB guru. TB guru, kemudian atributnya apa saja, buka tutup kurung. Nah, di dalam kurung ini kita enter lagi. Kemudian atribut yang pertama kita bikin NIP atau nomor induk pegawai ya. Oke, NIP, NIP, tipe datanya kita bikin varchar. Ini angka saja, bisa kita kasih integer. Lalu nama, jangan lupa koma di sini. Nama varchar. Nah, di sini barangkali NIP itu bisa lebih dari 11. Biasanya lebih ya. Artinya kalau integer ini batas terakhirnya ada 11. Jadi tidak bisa kita bikin integer, tetapi kita bikin saja varchar. Lalu kita bikin length value atau batas maksimal dari karakter yang ingin kita buat, misalnya 20 ya, 20. Lalu nama kita misalkan 50, kelas, kemudian jurusan, juga datanya varchar. Jurusan kita bikin saja 25. Oke, sesudah nama kita bikin jenis kelamin. Tipe datanya enum. Lalu kita isi L, ketik di dalamnya P, di sini. Lalu jurusan, kemudian alamat kita rapikan, alamat varchar, dan alamatnya kita bikin 50 saja. Nah, di kurung terakhir tidak usah pakai koma. Lalu di script paling terakhir kita bikin titik koma. Untuk membuat primary key ini kita bikin saja di sini, misalnya NIP, kita ambil NIP-nya sebagai primary key, kita kasih primary key. Nah, gampang ya, primary key. Lalu ini ada berapa atribut, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tabel guru. Setelah selesai scriptnya, ada satu lagi, nama, tempat atau tanggal lahir ya. Tempat lahir, underscore lahir, varchar. Kita bikin 50 saja. Lalu tambah satu lagi tanggal lahir. Tanggal lahir nanti kita bisa menentukan umurnya. Untuk siswa tadi bisa juga ditambahkan tanggal lahir. Nanti kita tambahkan tanggal lahir date ya, bukan varchar, date, koma. Oke, setelah itu beres.
Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atribut. Setelah selesai, kita klik go. Berhasil ya. Ini sukses. Sudah berhasil. Kita lihat hasilnya di sebelah kiri kita. Kolom sebelah kiri ada TB guru. Oke, kita klik structure. Nah, ini adalah hasil yang kita buat. Kemudian jika kita ingin menambahkan di tabel siswa tadi ada tanggal lahir, tempat dan tanggal lahirnya, kita klik saja di tabel siswa, lalu kita klik struktur. Di sini ini ada add, tombol add. Kita tambah satu kolom di setelah jenis kelamin atau setelah nama ya. Setelah nama kita tambahkan 1, tempat lahir, underscore lahir. Di sini varchar, nama tempatnya 50, batas karakternya, klik go. Oke, berhasil. Setelah itu kita bikin tanggal lahir, tambah 1, add 1. Kalau ingin tambah 2, tambahkan 2 ini. Kita tambah 1 setelah kolom tanggal lahir. Oke, kita scroll ke bawah, klik sini, tempat lahir. Jadi nambah 1 kolom setelah tempat lahir, after tempat lahir. Oke, klik go. tgl underscore lahir. Di sini tipe datanya kita kasih date. Oke, kita klik save. Oke, berhasil. Nah, kalau seandainya ada nanti yang ingin dihapus, kita memakai perintah drop ini. Kita coba tambahkan satu struktur, satu field atau satu atribut lagi setelah alamat untuk kita hapuskan nanti. Kita klik go, kita klik test. Nah, ini tipe datanya sembarang saja, kita klik save. Oke, dia berhasil diberikan, ditambah atributnya. Lalu ini ingin kita hapus misalkan. Oke, kita drop saja atau kita checklist dulu, baru kita klik drop. Oke, berhasil. Kemudian untuk menghapus ini, untuk menghapus atribut. Sekarang kita akan coba menghapus sebuah tabel. Kita buat dulu tabel yang ingin dihapus. Kalau ini kita contohkan bisa juga, tapi kita bikin saja sebuah tabel baru supaya tidak mengganggu tabel yang lain. Kita buat create, kita buat dulu tabel contoh, tabel tes saja, buka tutup kurung koma, misalnya titik koma di sini, ID Pak integer, nama varchar. Ini tes saja ya, tes saja, varchar 20. Oke, kita klik go. Ini untuk kita hapus nanti, kita cobakan, kita klik go. Salah, tabel test already sudah ada ya. Oke, sudah berhasil. Klik structure. Nah, untuk menghapus tabel ini, tabel test ini, kita harus mengklik nama database yang kita ingin hapus tabelnya dulu. Kita klik saja. Oke, nah sekarang kita bisa pilih paste atau kita klik drop. Oke, nah itu menggunakan tampilan yang seperti ini. Tapi kalau kita ingin memakai perintah SQL, kita banyak perintah SQL itu, kita klik dulu. Bisa untuk menghapusnya, bisa untuk menampilkan strukturnya. Misalkan kita sebelum menghapus tabelnya, kita coba menampilkan tabel dengan perintah SQL.
perintahnya adalah show. Kita klik tables ya, titik koma, kita klik go. Oke, tabelnya berhasil muncul, ada 2 tabel ke bawah. Ini perintah SQL untuk memunculkan tabel. Lalu ada perintah lagi untuk menampilkan struktur tabel. Kita klik DSC, kita ketik namanya, misalnya TB_siswa, titik koma. Nah, ini sudah tampil struktur dari tabel TB siswa tadi. Sama dengan mengklik ini. Kita klik ini juga sama hasilnya. Kita ketik perintah DSC TB siswa juga sama hasilnya. Lalu cara menghapus tabel, oke, kita bikin lagi tabel baru saja. Sebagai contoh saja, ini bisa juga kita hapus langsung, tapi sayang kan sudah kita buat. Kita buat dulu tabelnya yang ingin kita coba hapus, tabel tes. Buka tutup kurung, ini ID int varchar, lalu int primary key, kita jadikan di primary key, lalu nama varchar 100. Oke, kita klik go. Nah, setelah berhasil membuat tabel, kita contohkan kita akan menghapus tabel tes dengan menggunakan perintah SQL. Kita klik dulu tab SQL, kita klik drop, kemudian kita ketik tabel, lalu kita bikin namanya tabel tes, titik koma, lalu kita klik go. Oke, do you really execute drop table test? Apakah kamu ingin mengeksekusi perintah drop table test untuk menghapus tabel test? Oke, kita klik go ketika kita ingin melanjutkan, kalau cancel kalau ingin kita membatalkannya. Kita klik go. Berhasil, tidak ada lagi tabel test di dalam database db_sekolah. Nah, perlu dibedakan mana database dan mana yang tabel. Database ini di kumpulan dari tabel-tabel sehingga membentuk sebuah database. Oke, sampai di situ dulu tentang pembahasan membuat dan menghapus tabel serta menambahkan atribut tabel dan menghapus atribut tabel yang berlebih tadi. Sekian dulu untuk pembahasan tentang tabel. Sebenarnya masih ada lagi, yaitu tentang menginputkan data di dalam tabel, tapi kita akan pelajari di video tutorial berikutnya. Jangan lupa diikuti dan jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.